teman-teman semua. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi ujian mata kuliah filsafat hukum. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menjelaskan salah satu aliran dalam filsafat hukum, yaitu mazhab sejarah. Jadi teman-teman, mazhab sejarah hukum berpendapat bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba dan tidak hanya dibuat oleh penguasa atau negara. Hukum tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Artinya, hukum lahir dari kebiasaan, nilai, dan cara hidup masyarakat itu sendiri. Aliran ini dipelopori oleh Frederik Wilhelm Sydney dan kemudian dikembangkan oleh Harry Samerman. Menurut Sydney, hukum lahir seperti bahasa. Setiap bangsa memiliki ciri khas dan kepribadian sendiri yang disebut jiwa bangsa. Dari jiwa bangsa inilah hukum berasal. Oleh karena itu, hukum tidak diciptakan tetapi ditemukan dalam kebiasaan dan nilai yang hidup di masyarakat. Sydney juga menegaskan bahwa hukum berkembang seiring perkembangan masyarakat. Pada masyarakat yang sederhana, hukum juga sederhana, sedangkan pada masyarakat modern, hukum menjadi lebih kompleks. Walaupun dalam masyarakat modern, hukum ditulis dan dirumuskan oleh para ahli hukum, isinya tetap harus mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak bersifat sama di setiap tempat atau bangsa. Pemikiran Sydney kemudian dilanjutkan oleh Harry Samerman. Main tidak sepenuhnya setuju dengan konsep yang dianggap terlalu bersifat mistis. Namun ia tetap sepakat bahwa hukum berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Menurut Main, perkembangan hukum ditandai dengan perubahan dari status ke kontrak. Pada masyarakat tradisional, hubungan hukum ditentukan oleh status sosial atau kedudukan seseorang. Sedangkan pada masyarakat modern, hukum lebih didasarkan kepada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara sadar oleh para pihak. Untuk memahami mazhab sejarah hukum dapat dilihat melalui contoh yang adalah sengketa tanah adat. Di suatu daerah, masyarakat adat telah menguasai dan mengelola tanah adat secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk bertani dan kegiatan adat. Walaupun tidak dimiliki sertifikat resmi dari negara, namun hak atas tanah tersebut diakui secara kuat oleh masyarakat. Kemudian pemerintah daerah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola tanah tersebut. Masyarakat adat menolak karena tanah itu merupakan tanah ulayat yang dilindungi oleh hukum adat. Akibatnya terjadilah sengketa antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Setelah dilakukan musyawarah, masyarakat adat dan perusahaan akhirnya membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian tersebut mengatur batas wilayah, pembagian hasil, serta kewajiban perusahaan untuk menghormati adat dan menjaga lingkungannya. Dari kasus di atas sangat sesuai dengan pemikiran mazhab sejarah hukum. Hak masyarakat adat atas tanah ulayat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari kebiasaan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sydney, sementara itu adanya perjanjian kerja yang mana menunjukkan perkembangan hukum dari status ke kontrak seperti yang ditemukan oleh Harry Samerman. Dari mazhab sejarah hukum, kita dapat memahami bahwa hukum adalah hasil pembagian dari perjanjian sejarah dan kehidupan sosial masyarakat. Hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi cerminan nilai dan rasa keadilan yang dihadapi di tengah masyarakat. Sekian saja penjelasan dari saya ucapkan limpah terima kasih.